Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat rumah belajar? Perkenalkan, nama saya Lia Anggraini. Saya adalah guru IPA di SMP Negeri 5 Kota Bengkulu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem ekskresi, tepatnya pada bagian proses pembentukan urin. Mari kita simak pembahasan berikut. Sahabat rumah belajar, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Kita dapat mengetahui struktur dari ginjal sebagai tempat proses pembentukan urin. Dan yang kedua, kita dapat mengetahui apa saja tahapan-tahapan dalam proses pembentukan urin. Baiklah, kita mulai pembahasan yang pertama yaitu struktur ginjal. Ginjal pada manusia itu ada sepasang, ada dua, yang kiri dan kanan, di mana posisi ginjal yang kiri lebih tinggi daripada yang kanan. Bentuk dari ginjal itu kurang lebih seperti kacang merah, warnanya merah. Mengapa merah? Karena di sana terdapat banyak pembuluh darah. Jika kita lihat nih, satu buah ginjal kita potong, maka akan terlihat dua bagian, yaitu bagian luar dan dalam. Bagian luar namanya adalah korteks, bagian dalam namanya medula. Unit struktur dari ginjal yang paling kecil namanya adalah nefron. Ingat, nefron. Jadi nefron ini adalah unit struktur dalam ginjal, di mana satu nefron akan terdiri banyak dari tabung atau tubulus. Ada bagian namanya glomerulus, ada tubulus contortus proximal, lalu lengkung Henle, di atasnya nanti ada tubulus distal, lalu ada tubulus collectivus atau pengumpul. Pembentukan urin, ya, kejadian sehari-hari, ya. Nah, sekarang kita lihat sama-sama prosesnya. Itu dimulai dari glomerulus. Disitulah pertama kali yang disebut dengan filtrasi. Dari kata filter, inilah proses penyaringan darah, dan hasilnya nanti kita panggil namanya urin primer. Nah, urin primer ini ternyata masih mengandung zat-zat yang masih berguna. Contoh ya, di situ masih ada air jelas, glukosa, asam amino, vitamin, mineral jelas masih ada juga, oke? Dan zat yang memang mau dibuang betulan. Contohnya urea, urea. Kayak di video berikutnya, video sebelumnya ya, itu ada istilah urea, ya, betul sekali. Itu adalah produk dari sistem ekskresinya hati atau hepar, ya. Nah, kemudian ada kreatinin, ini sisa kontraksi otot, itu yang menyusun urin primer. Nah, terus sekarang bayangkan ya, si urin primer ini akan masuk ke dalam tubulus proksimal. Dan di tubulus proksimal, di situ akan terjadi peristiwa kedua pembentukan urin yang disebut reabsorpsi. Nah, reabsorpsi ini dari katanya kelihatan ya, reabsorb ya, penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna yang ada di dalam urin primer tadi ya. Jadi yang penting-penting diambilin gitu ya, oke? Dan hasilnya disebut urin sekunder. Nah, urin sekunder ini mengandung air, mineral, urea, dan kreatinin ya. Kemudian bayangkan si urin sekunder ini akan masuk ke Henle, naik lagi ke atas, masuk ke tubulus distal, dan inilah proses terakhir pembuatan urin. Mari kita kenalan, namanya augmentasi. Dan augmentasi ini adalah proses penambahan zat-zat yang tidak berguna lagi ke dalam urin sekunder. Maka produk jadinya namanya urin. Ya, oke. Nanti semuanya akan berkumpul di ujung yang disebut dengan tubulus collectivus. Demikian pembahasan kita tentang proses pembentukan urin. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan sahabat rumah belajar akan menjadi terus semangat untuk mempelajari materi
IPA. Ingat, belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Demikian materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.